Selamat siang Bu Yopi. Selamat siang Ibu Haryani. Siang nggak nih ganggu sebentar? Mau curhat-curhat dikit nih. Oh, curhat apa tuh? Kebetulan lagi kosong nih. Boleh yuk kita cerita-cerita? Ya, terima kasih loh Bu waktunya ya. Ini saya tuh kan kemarin ngajarnya di kelas Bu, ya di SD 3. Cuman sekarang tuh saya mendapatkan tugas untuk mengajar agama. Nah, di sini Hmm, tuh saya merasa kesulitan gimana ya cara mencari metode, mencari media yang sesuai ketika saya melakukan pembelajaran itu gitu loh Bu Yopi. oke, berarti Ibu Haryani kesulitan mencari metode atau media pembelajaran yang sesuai. Dari mana Ya, Ibu merasa bahwa Ibu kesulitan nih mencari media dan metodenya? saya merasa kesulitannya tuh karena eh, masuk kelas itu saya sudah bingung tuh sesuainya saya eh, terapkan seperti apa ya, itu saya sudah bingung duluan Bu Yopi. Jadi nanti ada yang baca Al-Quran itu kan, hafalan itu. Bagaimana sih biar anak-anak tidak terbebani, ya seperti itulah Bu. Jadi sudah blank duluan kalau mau masuk kelas itu, mau yang dilakukan apa, seperti itu Bu. Iya, jadi Ibu merasa jangan sampai anak terbebani seperti itu ya, Bu. Kenapa Ibu bisa berpikiran bahwa anak itu terbebani kalau belajar agama? Ya, kalau belajar agama tuh mereka tuh lebih banyak apa, diam. Nanti kalau misalnya saya menjelaskan itu juga nanti kayak mereka tuh bosan juga, banyak yang lari sana, banyak yang lari sini, banyak yang ngobrol sendiri, ya Hmm. tidak memperhatikan saya menjelaskan gitu loh Bu Yopi. Oh, seperti itu. Jadi Ibu merasa bahwa anak-anak bosan dari tindakan mereka yang lari sana lari sini, ngobrol sendiri, seperti itu. Nah, Ibu Iya benar. menyimpulkan bahwa anak-anak bosan itu dari mana? Apakah Ibu sudah melakukan pengamatan atau wawancara dengan anak-anak? Ya. Kadang seperti saya ngajar kelas biasanya Bu Yopi, saya akan melakukan refleksi, Halo? rasakan hari itu. Ya Bu Yopi, kedengeran Bu Yopi? Tadi sempat nge-freeze sama suaranya agak kresek-kresek, Bu. Boleh diulang? Sudah jelas sekarang ya. Ini saya kan juga kalau misalnya di akhir pembelajaran melakukan refleksi, saya minta anak-anak itu duduk jujur, Mm-mm. bagaimana perasaannya pada pembelajaran hari ini. Mm-mm. Mereka ada yang bilang bosan, mereka ada yang bilang ngantuk Bu, ada beberapa juga yang memang mereka bilang suka dengan metode pembelajaran saya seperti itu Bu. Tapi ya minimal yang bilang suka itu banyakan mereka bilang bosen atau ngantuk begitu dia tuh. Oke, baik. Jadi dari hasil wawancara yang Ibu Haryani lakukan, ternyata sebagian besar itu merasa bosan dan ngantuk, tapi ada juga yang suka. Oke. Nah, kalau anak-anak yang suka, Ibu Haryani pernah bertanya, anak-anak yang suka itu sukanya belajar yang bagaimana? Kenapa kok mereka suka? Karena kalau anak-anak yang suka itu mereka untuk suruh membaca buku gitu ya, kasih latihan buku gitu, mereka sudah suka apa cepat nangkep Mm-mm. kan. Nggak tahu mungkin karena mereka juga tidak suka mendengarkan seperti itu Bu Jati. Oke, jadi hanya sebagian kecil saja yang suka ya, yang lainnya merasa bosan Iya. seperti itu ya. Eh, Iya. apa Ibu Haryani pernah bertanya kepada anak-anak yang bosan, merasa ngantuk tadi, mereka maunya belajar yang seperti apa? Mereka tuh katanya maunya pembelajaran agama tuh ya pembelajaran yang menyenangkan lah Bu, katanya bukan pembelajaran yang membosankan. Kalau pembelajaran agama itu kan biasanya kan banyak pesan-pesan
moral seperti itu kan Bu. Kalau pesan-pesan moral itu kan memang banyak kita sampaikan dengan metode ceramah. Nah itu anak-anak tuh bosan katanya dengar dengar ceramahan terus seperti itu. Mungkin mereka maunya yang lebih menyenangkan seperti. Oke, jadi dari hasil observasi Bu Haryani, ternyata anak-anak itu bosan karena agama itu banyak ceramah, seperti itu ya Bu? Sementara anak-anak pengen belajar yang menyenangkan. Kalau menurut Ibu Haryani, pelajaran yang menyenangkan itu, kalau tidak dengan metode ceramah, bagaimana ya caranya? Bisa dengan kalau di pembelajaran yang biasa itu waktu jadi apa masih ngajar kelas itu kadang saya membuat permainan atau ya nyanyi-nyanyi seperti itu mungkin itu bisa juga ya Bu ya kalau misalnya saya terapkan gitu. Baik, berarti pada saat Ibu Haryani mengajar selain agama, Ibu Haryani mengajar dengan permainan, dengan nyanyi-nyanyi seperti itu ya? Iya dulu saya seperti itu Bu bagi agama ini bingung saya mau buat seperti apa tuh masih bingung. Oke, waktu dulu Ibu menerangkan pembelajaran yang seperti itu, reaksi anak-anak bagaimana? Si anak-anak kebanyakan mereka suka, cuman ada beberapa sih anak yang memang kadang kita lihat mereka kita ajak nyanyi, kita ajak bermain juga ada yang pasif kan seperti itu Bu. Tapi maksimal mereka suka seperti itu. Oke, berarti pada saat menggunakan metode bernyanyi, bermain, pada pelajaran lain itu anak-anak banyak yang suka, seperti itu ya Bu Haryani ya? Iya, iya. Nah, kalau menurut Ibu Haryani, metode yang Ibu gunakan pada saat mengajar pelajaran lain itu bisa tidak diterapkan dalam pelajaran agama? Saya rasa sih bisa-bisa saja Bu, karena eh, pembelajaran kan kita menyampaikan ya sama sajalah kita mengajarkan kayak mengajarkan matematika, mengajarkan IPAS. Sepertinya bisa saya laksanakan itu Bu. Saya terapkan untuk pembelajaran agama saya itu. Baik, jadi menurut Ibu Haryani bisa ya diterapkan seperti itu ya. Kira-kira akan berhasil tidak Ibu? Eh, Kalau berhasil tidaknya, saya harusnya optimis Bu ya bisa berhasil. Itu kan nanti dia tergantung saya juga bagaimana saya memberikan apa pembelajaran yang menarik juga untuk anak-anak. Gitu. Saya harus optimis sih. Kalau saya pesimis, kapan saya akan bisa maju seperti itu Bu Yofi? Iya, baik. Kalau begitu, untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan itu, kira-kira apa yang akan Ibu Haryani lakukan di pelajaran agama ini? Eh, Besok mungkin bisa sekali-kali saya ajak anak-anak itu untuk bermain keluar. Kami mencari harta karun, nanti harta karun itu sudah berupa kan nanti kita kasih tugas anak untuk mencari jawabannya itu seperti mencari harta karun di lapangan seperti itu mungkin Bu ya. Biar Baik, anak-anak itu berarti juga fresh bisa belajar di rumah tapi di luar sekolah gitu Bu. Kelas gitu. Luar kelas. baik, berarti Ibu Haryani akan mengajak anak-anak bermain peran mencari harta karun di luar kelas. Kira-kira apa saja yang Ibu Haryani butuhkan untuk mewujudkan rencana itu? Yang saya butuhkan nanti pastinya ya kertas, nanti bisa saya masukkan dalam amplop atau bisa saya masukkan ke dalam botol seperti itulah nanti bisa ditaruh mana seperti itu masih yang ada dalam rancangan saya seperti itu. Baik, berarti sudah ada rancangannya nih ya. Nah, Iya. kalau begitu, kira-kira ada nggak kendala yang mungkin akan muncul ketika Ibu Haryani melakukan kegiatan pembelajaran itu? Sepertinya kalau kendalanya ada lah Bu, karena kan saya rencananya kan melakukan pembelajarannya di luar kelas. Kendalanya pasti nanti cuaca.
karena bisa saja nanti waktu saya akan menerapkan itu hujan, seperti itulah Bu kendalanya. Ya, berarti kendala cuaca ya, karena kegiatan ini akan Iya. dilakukan di outdoor. Nah, kira-kira apa ya yang akan Ibu Haryani lakukan untuk mencegah kendala itu apabila nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran itu, yang Ibu takutkan itu datang, apa yang akan Ibu lakukan? Saya harus membuat alternatif lain. Jadi mungkin permainan itu bisa saya lakukan di dalam kelas, atau mungkin harta karun itu diletakkannya di tempat yang teduh kayak di teras, seperti itu bisa, nggak harus di halaman seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti antisipasinya Ibu akan melakukannya di tempat-tempat yang teduh begitu ya? Iya. Nah, menurut Ibu Haryani, kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu Haryani untuk melancarkan rencana ini? Saya akan minta bantuan siapa ya kira-kira yang ini Bu, mungkin saya di sekolah saya tuh bisa saya minta bantuan itu TU, karena kalau TU kan masih banyak waktu luang. Beliau juga kreatif, bisa memberikan ide-ide untuk saya, kira-kira nanti kuisnya itu kalau di dalam kelas itu akan dibuat seperti apa. Nah, mungkin nanti dia juga bisa membantu saya untuk apa ya, eh, bagaimana biar game ini bisa menarik lah, buat menarik mungkin untuk anak-anak seperti itu. Oke, berarti nanti Ibu Haryani akan meminta bantuan kepada TU ya, karena bisa membantu Ibu Haryani dalam menyiapkan medianya. Nah, kalau begitu, nanti ukuran pembelajaran ini berhasil atau tidak, bagaimana cara Ibu Haryani menentukannya? Ukurannya yang pasti dalam proses pembelajaran anak-anak banyak yang semangat. Terus ukuran yang lain, mereka memang apa yang kita ajarkan itu bisa mereka terima dengan mendapatkan nilai yang memuaskan lah, maksudnya di atas KKM lah seperti itu. Oke, berarti nanti kegiatan ini akan dikatakan berhasil ketika anak-anak terlihat senang dan nilainya di atas KKM, begitu ya? Iya. Oke, udah mateng nih kalau begitu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Haryani akan melakukan kegiatan ini? Kegiatan ini untuk persiapan mungkin saya membutuhkan waktu 1 minggu, biar nanti bulan depan bisa saya terapkan untuk anak-anak didik saya. Baik, berarti untuk persiapan 1 minggu dan akan dilaksanakan di bulan depan, begitu ya Ibu Haryani ya? Iya Ibu. Baik, kalau begitu saya tunggu kabar gembiranya di bulan depan. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Saya mau dengar cerita pengalaman keberhasilan Ibu Haryani. Iya Bu, siap. Oke, Semoga semangat saja terus ya Bu. berhasil. Ya, ya, Iya, amin. amin. Semoga saja. Ya, terima kasih Bu atas waktunya sehingga saya bisa mendapatkan ide dan gagasan ini. Ya, sama-sama Bu Haryani. Semangat terus. Iya Bu. Oke, pas 15 menit.